Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah minggu yang lalu kita membahas tentang perkembangan teknologi. Mulai kita membahas tentang koper, pebble, kapak persegi, kapak lonjong, nekara, mungkin hasil-hasil megalitikum yaitu menhir, dolmen, dan lain-lain. Maka sekarang kita lanjut pembahasan kita tentang kepercayaan. Ya. Orang-orang zaman praaksara ini mulai mengenal kepercayaan pada masa Mesolitikum. Ayo mari kita ingat lagi. Di zaman Mesolitikum, pendukungnya ya sudah Homo sapien, betul. Ya. Jadi bukan manusia purba lagi. Sudah Homo sapien, maka mereka sudah mengenal kepercayaan. Ayo kita lihat lagi pola hunian di zaman Mesolitikum, yaitu di Abresos, gua yang dijadikan tempat tinggal. Di antara gua-gua yang dijadikan tempat tinggal, ini ada salah satu gua di Leang-Leang. Ini ada di Sulawesi Selatan. Ternyata di dinding gua Leang-Leang ini ada gambar cap tangan yang berwarna merah. Ya, bisa kalian lihat bentuknya, cap tangan yang berwarna merah. Nah, ini ada hubungannya dengan kepercayaan. Ya, ini berkaitan dengan, mungkin ada hubungannya dengan kematian. Karena warna merah itu adalah warna darah. Jadi barangkali ada anggota keluarga yang meninggal, mereka berkabung, sebagai bentuk berkabung, maka dia membuat cap tangan yang berwarna merah. Selain itu mungkin di buku kalian ada gambar lain, masih di dalam gua. Coba Anda buka bukunya, cari. Ya, jadi ada di situ mungkin gambar babi hutan yang sedang kena panah. Jadi ada gambar babi hutan yang sedang kena panah. Buka buku ya. Babi hutan yang sedang kena panah. Ini juga ada hubungannya dengan kepercayaan. Ya. Orang-orang saat itu, kalau Mesolitikum berarti bangsa Papua Melanesoid, betul. Ya. Papua Melanesoid ini punya kepercayaan. Ingat mata pencarian mereka? Food apa? Tolong dicari. Food gathering, ya, mengumpulkan makanan. Sehingga mereka saat itu masih berburu. Nah, maka ketika mau berangkat berburu, dia gambar babi
di hutan yang sedang kena panah. Itu tujuannya dia percaya kalau hewan yang mau diburu itu digambar, maka punya harapan binatang yang mau diburu itu cepat tertangkap. Ya. Jadi itu kepercayaan mereka. Yaitu orang-orang, sekali lagi tolong diingat, Papua Melanesoid tempatnya atau bertempat di gua yang dijadikan tempat tinggal. Ya. Masih ingat kalian? Ya. Tentang pola hunian, ya masih diingat, tolong diingat lagi, ya. Alat-alat saat itu yang dipakai adalah koper, yaitu pebble atau kapak Sumatera, maupun alat-alat dari tulang dan plates. Ya, peralatan dari tulang dan plates itu barangkali masih ingat di mana itu? Gua mana? Ya, Sampung Ponorogo. Itu materi-materi yang telah lalu-lalu itu, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke kepercayaan berikutnya pada masa Neolitikum. Di masa Neolitikum itu nanti ada pemakaman di daerah Melulu. Ini di wilayah Sumba, ya. Itu kalau ada orang meninggal itu dimakamkan di dalam tembikar, dimasukkan dalam tembikar. Tembikar itu kalau daerah kita atau orang-orang Jawa biasanya menyebut dengan genuk. Jadi orang yang meninggal itu dimasukkan ke dalam tembikar. Dan ingat posisinya yaitu posisi jongkok. Ya. Ini punya maksud sendiri. Ini ada hubungannya dengan kepercayaan. Jadi posisinya posisi jongkok. Bisa lihat di buku kalian, ya. Ya, bisa dilihat di buku kalian. Posisinya posisi jongkok. Apa maksudnya? Nah, posisi jongkok itu setelah dianalisa, ya, itu adalah posisi ketika orang ada di dalam kandungan. Kalau orang di dalam kandungan pasti nanti akan lahir di bumi. Kalau orang sudah meninggal kok dimakamkan di dalam tembikar dalam posisi jongkok, maka mereka akan mengenal alam setelah alam dunia. Ya, sekali lagi, mereka mengenal, meyakini adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia. Jadi setelah hidup di dunia tidak berhenti di situ saja. Sejak dulu orang-orang ternyata punya keyakinan kalau sudah meninggal maka akan mengalami kehidupan di alam berikutnya. Itu keyakinan di masa Neolitikum. Masih ingat Neolitikum? Pendukungnya? Ya, betul. Ada dua kelompok, Papua Melanesoid dan Proto Melayu. Hasil kebudayaannya kapak lonjong sama kapak persegi. Ya.
kehidupannya sudah sedenter, menetap dengan cara bercocok tanam. Itu materi yang lalu ya. Sekarang kita lanjut ke zaman logam. Sekali lagi di Indonesia hanya mengenal zaman perunggu. Gimana keyakinan di zaman perunggu? Nah, begini. Jadi di zaman perunggu itu muncul dua keyakinan. Ya. Yaitu animisme dan dinamisme. Inilah animisme. Itu siapa itu? Nah, itulah penggambaran nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Jadi mereka punya keyakinan roh orang yang sudah meninggal itu masih ada di sekitarnya. Jadi jasadnya mungkin sudah membusuk, tapi rohnya masih ada di sekitar daerah tersebut. Sehingga dibuatkan patung seperti itu. Mereka atau orang-orang yang masih hidup saat itu, yaitu menyembah roh nenek moyang itu. Jadi ini perwujudan dari nenek moyang. Jadi patung yang diyakini oleh mereka masih punya roh. Itu disembah oleh mereka, ya. Kalau dinamisme itu seperti ini. Ya. Coba terka apa itu? Ya, betul. Percaya pada benda-benda yang mempunyai kekuatan gaib. Jadi mungkin ada pohon-pohon besar atau apalah namanya, mungkin daerah kalian masih banyak yang seperti ini sampai sekarang. Ya. Itu contoh bentuk dinamisme. Ya. Ini yang banyak terjadi pada zaman perunggu. Ya. Sudah, kemudian di zaman megalitikum, ya, nanti ada hasil kebudayaannya berupa ada menhir, dolmen, keranda, kubur batu, punden berondak-ondak, dan yang lain, ya. Namanya megalitikum. Mega itu besar, litikum zaman batu. Ya, jadi zaman batu besar. Itulah tentang kepercayaan orang-orang kita, nenek moyang kita pada zaman pra-aksara. Sekarang kita lanjut mungkin materi zaman praaksara yang terakhir, yaitu tentang 10 mutiara Brandes. Inilah Brandes menyimpulkan kehidupan masyarakat Indonesia sebelum kena pengaruh Hindu-Buddha. Artinya sebelum bangsa Indonesia mengenal tulisan, ya, disimbolkan oleh Brandes, bangsa Indonesia mengenal 10 hal yang sangat populer dengan istilah
10 mutiara brandes. Ya, Anda perhatikan, bisa Anda baca dulu lah. Ya, kita mulai yang pertama. Bangsa Indonesia itu mengenal bercocok tanam padi. Mungkin bisa ditebak saat itu mungkin masih dalam bentuk huma. Jadi berpindah-pindah. Belum pakai irigasi. Jadi belum ada, misalnya di daerah kalian dam karet itu belum ada. Ya. Jadi masih berhuma. Ya. Apa yang dijadikan pedoman nenek moyang kita mau memulai bercocok tanam padi? Nanti pedomannya adalah nomor 9 itu. Pengetahuan astronomi. Jadi nenek moyang kita itu tahu betul tentang ilmu perbintangan. Kapan mulainya? Ya. Ingat ya, orang Jawa itu mengenal 4 musim. Ya. Bukan 2 musim loh ya. 4 musim. Nah, itu tugas kalian yang harus Anda cari. Ya. Kalian tinggal nulis 4 kata itu. Jadi musim apa itu masing-masing satu kata. Ya. Cari. Ya. Dikumpulkan jam 10. Ya. Jam 10 harus sudah dikumpulkan. Caranya ya seperti yang lalu. Kalian saya suruh nulis 6 kata itu ternyata tidak ada yang betul sama sekali. Coba ini, cari 4 kata saja. Ya. Musim apa saja. Kalau benar keempatnya Anda sudah bagus sekali. Ya. Udah ya. Jadi itu nanti kalau sudah kalian ngerjakan, nah minggu depan mungkin sedikit saya sampaikan. Tapi kalau materi ini sudah selesai, pasti minggu depan ulangan, ya. Jadi minggu depan sekali lagi semuanya jangan lupa ya, minggu depan ulangan. Materinya zaman praaksara. Ya. Kemudian yang kedua, mengenal pertunjukan wayang. Ya. Wayang itu diambil dari kata atma yang berarti bayang-bayang. Jadi yang ditampilkan itu adalah bayang-bayang kehidupan. Banyak di pewayangan itu yang menyampaikan tentang apa istilahnya itu, wejangan, pitutur, ya, pemberitahuan. Dan yang ketiga, mengenal seni gamelan. Nah, ya, coba sekolah kita kan punya gamelan ya.
Anda bisa mencari apa yang disebut tunjukkan suatu saat, oh ini namanya kenong, ini kempul, dan seterusnya. Ya, itu kalian sebagai orang Jawa itu kalian harus mengetahui. Kemudian yang keempat yaitu pandai membatik. Ya. Jadi nenek moyang kita itu sejak dulu sudah pandai membatik. Jadi gimana cara membatik, peralatan yang dipakai, dan seterusnya, ternyata nenek moyang kita sudah memahaminya. Yang kelima, susunan masyarakat Mojopat. Ini hampir di semua kota di Jawa. Ya. Jadi kalau kalian ke kota mana saja, itu biasanya di kota itu tersusun masyarakat Mojopat. Apa ciri-ciri masyarakat Mojopat? Ya. Coba kita angan-angan kita ke daerah Pendopo Kabupaten Jombang dulu. Yang nanti barangkali kalau kalian di kota-kota lain menemukan Pendopo, nanti pasti ada ciri-ciri ini. Pasti nanti ada alun-alun. Ya. Ini ciri masyarakat Mojopat. Selain ada alun-alun, yaitu ada istana, ini Pendopo. Ya. Kemudian ada pasar. Ayo Jombang, mungkin yang dekat dengan Pendopo ya mungkin Pasar Pon itu. Dan di sebelah timur jalan juga berdekatan dengan Pasar Pon ada rumah tahanan. Jadi 4 komponen ini itu selalu ada di sekitar istana. Jadi ada alun-alun, istana atau pendopo, kemudian ada pasar dan ada rumah tahanan. Dan itu jaraknya berdekatan. Coba kalau kalian ke kota-kota lain, insya Allah akan menemukan 4 hal itu. Karena ini adalah ciri khas susunan masyarakat Mojopat yang merupakan keyakinan atau susunan masyarakat nenek moyang kita di masa yang lalu. Kemudian yang keenam, mengenal alat tukar perdagangan. Jadi alat tukar uang itu ternyata nenek moyang kita dulu sudah mengenal. Jadi tidak melulu barter terus enggak. Ya, nenek moyang kita sudah mengenal alat tukar. Kemudian yang ketujuh, membuat barang-barang dari logam. Ini kita sudah bisa, baik teknik bivalve maupun teknik eker perdu. Coba dilihat kembali buku, baik paket maupun BKS atau KLKPD. Ya, cara pembuatan barang-barang dari logam, yaitu pakai teknik bivalve dan eker perdu. Ya.
Kemudian yang kedelapan sebagai bangsa bahari, bangsa pelaut. Ya. Jadi nenek moyang kita ini dikenal sebagai bangsa pelaut. Barangkali kalian pernah dengar namanya kapal atau perahu penisi. Itulah perahu nenek moyang kita yang bisa menyusuri lautan begitu luas. Ya. Kita pakai mungkin perahu bercadik. Ini di Berantas banyak sekali ini. Ya. Biasanya dipakai untuk mencari ikan. Ya, perahu bercadik. Ya, bukan perahu yang kalian tumpangi, itu bukan. Ya. Jadi kalau kalian pas numpang perahu, kemudian ada orang cari ikan, itu biasanya pakai perahu bercadik. Itu perahu tinggalan nenek moyang kita yang dipakai menyusuri ya lautan Indonesia yang begitu luas itu. Kemudian yang ke-9, pengetahuan astronomi. Ya, tadi kita sudah membahas ya, yang dikaitkan dengan bercocok tanam. Ya. Astronominya itu nanti kalau bercocok tanam padi itu kalau sudah terlihat bintang Waluku, ya. Jadi kalau sudah terlihat bintang Waluku, itu berarti sudah musim. Nah, itu yang harus kalian cari tadi. Jadi salah satu dari 4 musim itu nanti tanda kalau sudah keluar bintang Waluku, itu sudah mulai bercocok tanam, ya, sudah mulai bercocok tanam. Biasanya orang-orang dulu itu, atau bahkan sekarang masih ada, tapi ya mungkin daerah pelosok Kabo itu masih ada. Kalau di Landaan irigasinya sudah baik, saya lihat tidak pernah saya menemukan, yaitu sistem gogoranca, ya, di sistem gogoranca. Nah, berkaitan dengan astronomi, kalau nanam padi lihat bintang Waluku, kalau sebagai kompasnya pelaut, ayo coba bintang apa? Nah, sebagai tanda arah mata angin, orang kalau melihat bintang gubuk penceng, saya ulangi ya, lintang gubuk penceng, itu menunjuk arah selatan. Sehingga kalau satu arah diketahui, ya, ditemukan, maka 3 arah yang lain juga pasti didapat. Itulah pengetahuan astronomi orang-orang kita, baik sebagai pelaut maupun sebagai petani. Yang terakhir, ternyata menurut Brandes, masyarakat kita sudah teratur. Teratur di sini sudah ada yang mimpin, yang dikenal dengan kepala suku. Jadi orang hidup di Indonesia
itu tidak pakai dasar hukum rimba. Yang kuat yang menang enggak. Jadi ada kepala sukunya. Orang inilah yang ngatur di suku tersebut. Nah, sekarang siapa atau dasar apa yang dipakai untuk menunjuk seseorang dijadikan kepala suku? Inilah yang dikenal dengan istilah primus inter pares. Coba ditulis bentar, primus inter pares. Kalau sudah mungkin di buku dicari, insyaallah ada itu. Primus inter pares. Jadi orang ditunjuk itu berdasar karismatiknya, ya, pengetahuan yang paling luas di antara sesama anggota suku. Orang itulah yang nanti ditunjuk jadi kepala suku. Jadi setiap kepala suku meninggal, yang mungkin nanti dibuat animisme tadi, ya, maka penggantinya tentu ditunjuk lagi. Jadi setiap pergantian kepala suku itu diadakan pemilihan, ya. Dasar yang dipakai sekali lagi adalah kepandaian, ya, ilmu yang dipunyai oleh orang tersebut. Jadi orang yang dipandang ilmunya paling lengkap, ya merekalah atau dialah yang nanti ditunjuk sebagai kepala suku. Sistem ini nanti berubah setelah kita kena pengaruh India. Sejak kena pengaruh India, maka penunjukan pemimpin itu berdasar keturunan. Jadi kalau orang tuanya raja, maka anak cucunya otomatis akan menggantikan jadi raja. Itulah pembahasan kita kali ini. Sekali lagi, ya, minggu depan, ya, tolong diingat-ingat betul, jam 9, mungkin tidak sampai 1 jam atau 60 menit, tidak sampai, ya. Mungkin saya beri waktu paling hanya 45 menit, ya. Kalian mengerjakan soal yang saya sampaikan minggu depan, ya. Sekali lagi, belajar yang baik, ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa, ya, bertemu, maksudnya dalam tatap muka. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.